semuanya. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu di malam ini. Saya stay-nya di Makassar, Indonesia Tengah. Sekarang lagi 10 menit jam 20.30 ya. Ya. Dan saya tahu bahwa kita semua di antara all nation, ada di antara bangsa-bangsa. Tapi saya percaya malam ini kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saya mau berdoa kepada yang namanya di sini ada yang namanya John, dan John ini berasal dari satu negara tetangga kita, ada di Malaysia. Ada yang nama John? Tolong kalau ada namanya Pak John untuk di-unmute sendiri. Sudah, Pastor. Oh iya. Sudah saya ask to unmute. Dipin. Oke. Yes. Already. Pak John, bisa di-unmute mic-nya, Pak? Shalom, Pastor. Shalom. Bisa tahu nama lengkapnya? Revi John. Oh, ada nama John-nya ya, Revi John ya. Ya. Malaysianya di state-nya di mana? Kotanya mana? Kuching, Sarawak. Di Sabah. Oh, Sabah. Ya. Oke. Saya mau berdoa untuk Bapak, boleh ya? Boleh. Ya. Boleh, Pastor. Pejamkan mata Bapak, angkat kedua tangan Bapak, diam. 2 hal besar akan Tuhan bukakan di depan Bapak dalam 4 bulan ke depan. Dan 2 hal besar ini Bapak sudah nunggu begitu lama. Kurang lebih 3 tahun, 2 bulan Bapak nunggu ini. Bapak udah bergumul untuk ini. Dan rasanya Bapak sedang menghadapi tembok tebal yang menghalangi perjalanan Bapak ini. Tapi Bapak akan melihat dalam 4 bulan ke depan, Tuhan akan bukakan ini kepada Bapak. 4 bulan ke depan, pintu yang pertama akan dibukakan kepada Bapak yang berhubungan dengan pekerjaan. Berhubungan dengan apa yang sedang Bapak kerjakan. Ada yang namanya kingdom promotion, yang namanya promosi kerajaan Allah. Kalau promosi kerajaan Allah, Tuhan hanya pakai mulut para pemimpin untuk mempromosi Bapak. Dan Bapak akan naik ke level-level yang lebih tinggi daripada yang sekarang. Bapak akan dibawa masuk ke tempat-tempat yang lebih dalam. Tempat yang lebih dalam itu, kalau itu seorang nelayan, dibawa ke tempat yang lebih dalam, maka tangkapannya akan lebih besar daripada kita memancing hanya di tepi pantai. Kita akan mendapatkan tangkapan yang lebih besar, kita akan mendapatkan volume yang lebih besar, dan Tuhan akan menunjukkan kepada Bapak bagaimana Bapak akan berjalan di atas gelombang. Dan Alkitab berkata dalam kitab Yesaya bahwa kebahagiaanmu akan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak akan pernah berhenti. Bapak akan makan dari hasil yang lama, sedangkan hasil yang baru itu datang dalam hidup Bapak. Dan kehidupan Bapak akan menjadi tempat di mana orang akan datang dan akan mendapatkan berkat, akan menikmati janji-janji Tuhan, akan menikmati tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan Bapak. Bapak akan menikmati semua perkenanan Tuhan ini ketika Bapak berdoa, ketika Bapak datang dan Bapak menyembah Tuhan, ketika Bapak datang dalam kehidupan doa, pujian, dan penyembahan, ketika Bapak ada waktu-waktu spesial, quality time Bapak, di waktu pagi dan di waktu malam, ada mesbah pagi, ada mesbah petang. Ketika Bapak membawa itu bersama dengan seisi keluarga Bapak di hadapan Tuhan, maka Bapak akan melihat open the heaven, open the mind, open the heart, dan open the way. Tuhan akan lakukan itu dalam hidupmu. Engkau akan menyaksikan sendiri bagaimana cara Tuhan bekerja dengan di luar daripada apa yang bisa Bapak pikirkan. Dan ada hal-hal besar yang akan Bapak lihat di depan mata Bapak, dan Bapak akan tersenyum melihat jawaban demi jawaban Tuhan itu akan terjadi atas hidupmu. Terima itu, Pak John. Terima itu, Pak John. Terima itu in the name of Jesus. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Urapan Allah ini turun atasnya. Hamba berdoa, aku patahkan segala penghalang, aku patahkan segala intimidasi, dan aku katakan God's breakthrough terjadi dalam hidupnya. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Terima itu. Terima itu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Tuhan berkati, Pak. Ya, Tuhan berkati. Ada yang namanya Pak Andi di sini. Ada yang namanya Pak Andi. Di belakang Andi ada huruf N. Hurufnya N. Di belakang Andi ada hurufnya N. Andi ada beberapa ya. Ada Andi yang di belakangnya huruf N. N-U-G-R-O-H-O. Nugroho. Mohon maaf ya, Pak. Andi Nugroho. Iya. Boleh tahu Bapak posisi di mana, di kota mana? Negara mana? Semarang, Indonesia. Indonesia di kota mana, Pak? Semarang. Semarang. Pak Andi, dengar,
Tuhan panggil Bapak untuk menjadi seorang intercessor, menjadi seorang pensyafaat. Tapi beberapa kali, karena begitu banyak tantangan, begitu banyak masalah, Bapak merasa bahwa itu bukan calling spesial Bapak. Tuhan berkata semua yang besar dimulai dengan hal yang tidak kelihatan lebih dulu. Ketika Bapak duduk di kaki Tuhan, maka di situ terjadi diinfuskan kekuatan. Ketika Bapak duduk di kaki Tuhan, maka Bapak akan melihat perkara-perkara yang besar yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup Bapak. Bahkan apa yang tidak pernah Bapak lihat, belum timbul dalam hati, akan disediakan Tuhan kepada Bapak. Ada banyak orang yang ingin mengejar hal-hal besar, tapi tidak mau memulai dengan hal-hal kecil. Padahal prinsip kerajaan Allah adalah ketika kita setia dengan perkara kecil, maka kita akan dipercayakan perkara-perkara besar. Ketika Bapak setia dengan perkara kecil, maka Bapak akan dipercayakan perkara besar. Dan Tuhan memberikan kepada Bapak tanggung jawab sesuai dengan kemampuan Bapak. Ketika Bapak melakukan dengan setia, maka Bapak akan melihat janji, jaminan, penyertaan, perlindungan Tuhan dalam hidup Bapak. Ada banyak hal yang ada dalam pikiran Bapak. Mana yang harus Bapak putuskan? Tapi tidak ada satupun yang keluar yang bisa dilakukan kalau itu tidak sesuai dengan tuntunan penyertaan Tuhan. Bapak akan melakukan segalanya ketika Roh Kudus pimpin Bapak. Dan Roh Kudus pimpin Bapak untuk melakukan bagian yang terbaik. Kita boleh lakukan dengan cara kita. Tapi satu saat nanti kita akan mengalami jalan buntu. Dan kita akan mengalami circle problem. Kita akan ada dalam sebuah lingkaran masalah. Kita membuang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang dana, buang-buang pemikiran. Waktu kita habis di situ. Tapi kalau Bapak memilih mengikuti tuntunan Tuhan, sekalipun itu gelombang, sekalipun itu padang gurun, sekalipun di tempat-tempat sepi, tapi Bapak akan sampai kepada pelabuhan kesukaan. Bapak harus banyak duduk, memiliki waktu-waktu yang spesial dengan Tuhan untuk mendengarkan guidance, tuntunan penyertaan Tuhan dalam hidup. Sehingga Bapak tidak sampai di salah tempat, tapi Bapak sampai di tempat yang Tuhan tentukan untuk melihat bahwa penyertaan Tuhan bagi Bapak itu ya dan amin. Terima itu Bapak. Terima itu Pak Robert. Ya. Dalam Yesus Tuhan. Memang itu sih Pak. Amin. Aku sudah melakukan perkara besar dengan Tuhan. Amin. Ya, ada yang namanya Ida, Ibu Ida di sini. Ada yang namanya Ibu Ida. Ibu Ida, Ibu Ida, Ida Lobo or Ida Wati, Pastor? Ada dua Ida, Lobo. Pak. Ida Lobo. Ida Lobo. Ibu Ida Lobo di mana? Di kota mana? Di unmute Ibu. Already. Iya. Ibu Ida. Makassar, Pak. Wow. Ya, satu state bersama saya. Iya. Daerah mana itu Makassarnya? Telkomas, Pak. Perumahan Telkomas. Oke. Ya. Ibu Ida, kita doa. Ya. Pejamkan mata Ibu, kita doa. Ibu punya problem dengan bagian tulang belakang dan lambung Ibu yang selalu datang bermasalah untuk Ibu. Pertanyaannya, saya konfirmasi benar atau tidak. Ibu dengar baik-baik, 2 tahun, hampir 3 tahun ini, hampir Ibu mengalami hal yang seperti ini. Tapi hari ini, Tuhan berkata ketika Ibu mendengarkan perkataan nubuatan ini, maka Tuhan menyembuhkan Ibu. Berdasarkan Mazmur 110 ayat yang ke-20, disampaikannya firman, disembuhkannya Ibu Ida Lobo, dan diluputkannya dari lubang kubur. Tuhan mengatakan Yeremia 33 ayat yang ke-6 kepada Ibu, Tuhan telah memberikan Ibu kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah. Dan Ibu telah menerima kesembuhan ini. Hari ini aku cabut tanaman yang tidak ditanam Bapa di sorga. Menurut Matius 15 ayat 13, aku cabut sampai ke akar-akarnya, dan aku katakan tinggalkan Ibu Ida saat ini, out dalam nama Yesus. Aku katakan kesembuhan kepada Ibu Ida. Ibu akan mengalami pemulihan. Ibu selalu mengalami mimpi-mimpi di waktu malam. Ada mimpi-mimpi yang menakutkan, tapi ada mimpi-mimpi juga yang bisa membuat Ibu selalu ingat. Nah, Ibu harus mengambil posisi untuk berdiri bersama dengan Tuhan every day, every minutes. Supaya Ibu bisa tahu di mana Ibu berdiri. Ingat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan tanya di mana posisi mereka berdiri. Bukan karena kemahatauannya hilang. Tapi Tuhan mau tanya mereka berdiri bersama dengan siapa, berdiri bersama dengan Tuhan, atau berdiri bersama dengan musuh. Dan pada waktu Tuhan tanya, mereka sudah berdiri bersama dengan musuh. Tuhan mau Ibu berdiri bersama dengan Tuhan setiap hari,
Karena Yesus telah mati untuk kita, menebus kita. Dan Ibu akan mengalami kemenangan demi kemenangan besar. Ketika Ibu datang, dan selalu taruh posisi Ibu berdiri melihat, Ibu bekerja, berdiri posisi bersama dengan Tuhan. Maka Ibu akan melihat kemenangan besar. Tuhan nyatakan bagi Ibu Ida. Ibu terima itu, Ibu Ida terima itu. Terima Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan. Terima dalam anugerah Tuhan. Kesembuhan Tuhan berikan. Dalam amin. Thank you, Pastor. Sama-sama, Ibu Ida. Ada yang namanya Ibu Tule di sini. Dapat ada 2, Pastor. Ibu Ivoni Tule sama Yuli Tule. Saya mau Ibu Ivoni. Yang ada Ivoni nama Esther-nya. Yang yes. Ya itu. Ibu di mana? Ya, Pastor. Ibu Ivon, Ibu di mana? Kota mana? Di kota Surabaya, Pastor. Ibu di kota Surabaya. Oke. Iya. Punya keluarga? Iya, Pastor. Anak Ibu, maaf, boleh tahu anak Ibu ada berapa? 3, Pastor. Oke, 3. Yang paling gede umur? Umur 20 lebih, Pastor. Ya, yang paling bungsu umur berapa Ibu, maaf? Paling bungsu ini sekitar 20-an, Pastor. Oke. 20 lewat, iya. 20 Oke. Ya. Ibu Ivon diam, pejamkan mata Ibu diam. Ibu bergumul dengan anak-anak Ibu. Dan ada kalanya dalam pikiran Ibu merasa bahwa sepertinya apakah mereka punya masa depan yang bisa dijamin. Dan Tuhan berkata begini, aku jamin masa depan mereka ketika engkau tetap berdoa. Aku panggil Ibu, seperti aku memanggil Esther. Esther itu adalah Istar, bintang, yang akan berdiri di hadapan raja yang mendapatkan tongkat perkenanan dari Ahasiweros. Dan salah satu yang dimiliki oleh Esther adalah teachable spirit, roh yang mau diajar. Dan dia makan, makanan khusus. Kitab Esther itu nggak ada nama Tuhan, itu kitab alegori, ya, kitab persamaan. Dan Tuhan berkata bahwa Ibu harus makan makanan istimewa, yaitu firman Tuhan. Every day, every minutes. Ketika bangun pagi, Ibu taruh firman Tuhan itu menjadi prioritas utama. Maka Ibu akan melihat anak-anak Ibu akan diberkati. Generasi Ibu akan diberkati karena kesetiaanmu dengan firman Tuhan. Tuhan tidak pernah salah untuk pilih. Tapi Tuhan akan mengangkat Ibu tinggi dan akan menyatakan perkara-perkara besar. Ibu akan melihat sebuah pembalikan keadaan, di mana Tuhan akan membalikan keadaan Ibu yang tadinya ketakutan. Ibu akan melihat masa depan. Ibu akan lihat pintu-pintu terbuka. Dan Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa Ibu memakai jubah perang. Tapi rasanya Ibu kok jadi tidak bergerak di situ. Tuhan berkata begini ketika saya memperhatikannya, kasut kerelaannya, Ibu hanya pakai di sebelah kiri, yang sebelah kanannya itu belum ada. Ibu harus punya sebelahnya kasut kerelaan untuk memberitakan Injil dan Mesias itu. Ibu harus punya dua kasut ini. Dan seperti Efesus pasal yang ke-6 berkata bahwa seluruh perlengkapan senjata Allah Ibu pakai, tapi satu yang tidak ada yaitu sepatu di sebelah kanan kaki Ibu, itu kosong sama sekali. Ibu harus punya itu. Dan ini bicara tentang kepercayaan demi kepercayaan yang Tuhan akan berikan kepada Ibu. Ibu akan naik kepada level-level yang baru, dan tanggung jawab yang baru akan Tuhan berikan kepada engkau. Nah, ada sebuah kata yang Roh Kudus beritahukan kepada saya untuk Ibu adalah intercessor. Pensyafaat, pendoa bagi keluarga. Pendoa bagi orang lain. Pendoa kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan ketika Ibu berdoa kepada mereka, kepada orang lain, Tuhan akan urus keluarga Ibu. Ketika Ibu berdoa kepada orang-orang yang justru nyakiti hati Ibu, dan Ibu ampuni mereka, maka Tuhan akan ngurus keluarga Ibu. Ibu akan melihat campur tangan Tuhan yang ajaib akan dinyatakan atas hidup Ibu. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau berjalan seorang diri. Dia akan nolong engkau. Dia akan menopang engkau dan memberikan kepada Ibu kekuatan yang baru. Terima itu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih, Pastor. Ibu Ivon, minta boleh tetap ada, saya boleh tanya beberapa hal untuk konfirmasi. Boleh tanya Ibu, apa yang disampaikan kepada Ibu, apakah benar atau salah? Iya, Pastor. Betul. Ya. Sebuah nubuatan. Boleh bicara Ibu? Memang saya ada bergumul dengan anak-anak saya, Pastor. Ya. Ibu ingat bahwa orangnya boleh mati, doa itu nggak pernah mati, karena doa ditampung dalam kirbatnya Tuhan.
Jadi tetap berdoa, Tuhan panggil ibu untuk jadi seorang intercessor. Dan ibu tidak boleh lemah. Ibu punya satu kasut harus ibu miliki. Kasut kerelaan, itulah pelayanan untuk berjalan kemana-mana. Saya lihat bahwa ibu akhirnya nggak bisa jalan. Ibu punya seluruh perlengkapan senjata Allah, tapi ibu nggak bisa jalan karena kaki kiri ibu ada kasutnya, kaki kanan nggak ada. Ibu harus ambil itu, dan dengan semangat, dengan cinta akan Tuhan, ibu akan dapat kembali. Amin. Tuhan berkati. Tuhan berkati ibu. Ada yang namanya Pak Andoko di sini. Terima kasih, Pastor. Sama-sama ibu. Ada yang namanya Pak Andoko? Saya, Pak Andoko. Ya. Iya, Pak Andoko. Boleh nama lengkapnya, Pak? Nama saya Andoko Subaja. Iya, Bapak dari mana? Kota mana? Surabaya, Pak. Surabaya. Oke, Ya. Baik-baik. Sehat? Sehat. Sehat. Oke. Pak Andoko, kita doa. Bapak punya mimpi yang besar, punya vision yang besar. Visi yang daripada Tuhan itu selalu melihat jauh melampaui yang dapat dilihat oleh orang lain. Visi yang daripada Tuhan itu melihat sebelum orang lain melihat. Visi yang dari Tuhan itu melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Dan selalu ketika Bapak berbicara, orang berkata, sepertinya Bapak bicara kok terlalu besar, terlalu jauh, tidak ada orang yang bisa lihat. Karena Bapak diberikan Tuhan, yaitu roh kepemimpinan. Ada orang yang jadi pemimpin, tapi tidak diberikan roh kepemimpinan. Roh kepemimpinan itu ketika orang mau mengikuti tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Dia punya visi, dia bisa melihat jauh ke depan, dan hidupnya sesuai dengan visinya. Dia tidak takut dengan tantangan. Dia tidak takut dengan persoalan. Dia tidak takut dengan keadaan sulit. Tapi dia memakai keadaan sulit untuk dia naik lebih tinggi. Dan Tuhan akan pakai Bapak untuk hal-hal seperti itu. Untuk menyatakan bahwa Bapak diciptakan tidak selevel dengan masalah, tapi Bapak diciptakan unggul. Bapak tidak berpikir selevel dengan masalah, tapi berpikirnya Bapak itu di atas masalah. Sehingga Bapak bisa menarik orang-orang yang di bawah, yang terseret masalah, untuk bawa naik ke level yang lebih tinggi, untuk raising the standard, raising our standard. Dan Tuhan mau Bapak ada di sana, untuk melihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Jangan berpikir selevel dengan apa yang ada, karena kita tidak diciptakan selevel dengan masalah, kita diciptakan unggul oleh Tuhan. Betul Tuhan pakai masalah. Kita ada di dalam masalah, itu normal. Tapi kalau masalah ada dalam kita, itu abnormal. Dan Tuhan mau Bapak naik lebih tinggi melalui pakai masalah itu. Elia ada dalam masalah, dibawa ke sorga. Tuhan pakai masalah untuk bawa kita ke tempat yang tinggi. Masalah tidak pernah membunuh kita, tidak pernah menghancurkan kita, tapi justru masalah itu membawa kita semakin dewasa, semakin kuat, bahkan menyerupai Tuhan. Tuhan akan pakai Bapak dalam posisi seperti itu untuk menikmati semua yang terbaik dari janji Tuhan menurut Yakobus 1 ayat 1, 2, 3, dan 4. Bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab ujian terhadap iman menimbulkan ketekunan, biarkan ketekunan menghasilkan buah yang matang, supaya kamu tidak kekurangan, tak bercacat, tidak ada satupun yang hilang dalam hidup Bapak. Tuhan berkata, tidak ada satupun yang hilang. Kalau hari ini, kemarin, tahun lalu Bapak merasakan hilang, Tuhan berkata begini, ketika Bapak dengarkan perkataan nubuatan ini dan Bapak menghidupinya, maka tidak ada yang hilang. Tuhan akan mengembalikan semuanya kepada Bapak. Dan ketika Bapak pakai itu memuliakan nama Tuhan, maka kerajaan Allah ditinggikan, kerajaan Allah diagungkan. Terima itu Pak Andoko. Terima itu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Ada yang namanya Purnama di sini. Ada yang namanya Purnama. Bisa di-unmute sendiri, Bu. Malam, Pastor. Malam. Ya, boleh saya bicara dengan Ibu siapa ini? Melia Purnama. Melia Purnama. Melia Purnama. Maaf, Ibu di mana tinggalnya? Di Surabaya, Pastor. Ibu di Surabaya? Iya. Ibu bukan pemimpin pujian tadi ya? Bukan, cuma ikut nyanyi aja. Oh tadi yang worshiper siapa ya? Bukan Ibu Melia? Bu Mary. Oke. Itu Ibu Mary, Pastor. Oke. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Ibu Melia, Tuhan tunjukkan bahwa Ibu punya hati yang sangat yang lembut untuk menghadapi masalah-masalah besar. Ibu mengalami keadaan-keadaan yang sulit yang terjadi dalam hidup Ibu. Ibu sudah berkeluarga? Sudah, Pak Sur, dengan satu anak. Dan Ibu melewati seluruh tantangan dengan sangat
sangat tenang, tanpa bereaksi dengan situasi keadaan. Karena itu Tuhan memberikan kepada ibu kekuatan. Tuhan berikan kepada ibu kemampuan untuk ibu berjalan semakin hari semakin kuat. Dan Tuhan berkata ketika ibu melakukan Yesaya 40 ayat 31, bahwa ketika ibu menanti-nantikan, orang-orang yang menanti-nantikan itu mendapat kekuatan baru. Dia seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berjalan tidak menjadi lesu, berlari dan tidak menjadi lelah. Ternyata orang nanti-nantikan Tuhan itu bukan kalah, tapi dia akan mengalami 3 percepatan. Dari berjalan kepada berlari, berlari kepada terbang, dan itu ibu. Dan Tuhan berkata, begini, aku telah menemukan engkau. Kalau terjemahan bahasa Inggris adalah sebuah change your strength, pertukaran kekuatan. Kekuatan kita yang terbatas digantikan dengan kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Perjanjian baru berkata itulah kasih karunia, itulah kemampuan Allah sendiri. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada ibu untuk ibu bisa menghandle segala yang terjadi dalam hidup ibu. Apa yang ibu bangun, apa yang ibu kerjakan bersama dengan suami akan baik-baik saja. Dan ibu akan melihat pertolongan yang ajaib daripada Tuhan, yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup ibu. Dan ibu akan melihat anak-anak ibu akan dibangunkan dan mereka akan menjadi dewasa dalam Tuhan. Mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka akan berbicara kepada banyak orang, sekalipun nanti mereka akan dipakai dalam dunia bisnis, dalam dunia marketplace, tapi panggilan utama mereka adalah memuliakan Tuhan. Dan Tuhan berkata begini, bahwa kesendirianmu untuk engkau menyimpan segala sesuatu dalam hati, seperti Maria menyimpan dalam hati. Kemudian dia melahirkan Kristus. Kristus itu anointed, yang diurapi. Ketika ibu menyimpan dalam hati sampai menunggu waktunya Tuhan, maka ibu akan melahirkan perkara-perkara besar, melakukan perkara-perkara besar. Bahkan apa yang orang-orang hebat, orang-orang yang engkau berkata orang lebih hebat, tapi ibu akan melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, dipuji di hadapan manusia, dan berkenan di hadapan Tuhan. Ibu Melia Purnama terima itu. Tetap jaga hati ibu, jaga hati ibu, jaga hati ibu, tetap rendah hati supaya ibu ditinggikan pada waktunya. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Pak. Amin. Amin. Boleh koreksi beberapa hal? Compare beberapa hal? Apa benar atau salah yang disampaikan kepada ibu? Unmute nggak bisa, oke. Masih di unmute, boleh dibuka? Iya. Iya. Malam, Pastor, makasih. Sangat benar sekali bahwa memang saya selalu menyimpan masalah sendiri, berusaha menyelesaikan sendiri tanpa satu orang pun tahu, termasuk keluarga dekat sekalipun. Ya. Iya. Ibu itu tipikalnya seperti... Saya juga bergumul dengan anak saya yang sudah lulus kuliah, tapi memang sekarang kan sulit cari pekerjaan ya. Jadi saya juga bergumul di situ. Jadi ya banyak masalah. Kalau banyak masalah itu tandanya bahwa kita berjalan dengan Tuhan. Bukan kita pembuat masalah. Kalau kita pembuat masalah, kita perlu minta ampun dari Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan masalah datang, persoalan datang seperti 1 Petrus 1 ayat 7, 6, 7, 8, 9, berarti membawa kita naik ke level yang lebih tinggi. Oke, Bu ya. Dan satu, Pastor, tadi sebelum Pastor panggil saya berdoa, Tuhan bicaralah pada saya melalui Pastor biasa. Dan sesudah itu langsung Pastor panggil saya kaget, luar biasa Tuhan. Ya, Tuhan kan lebih tahu hati, Bu. Ya, betul. Tuhan lebih tahu hati. Ya, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Ada yang namanya Pak Haryanto di sini. Ada yang namanya Pak Haryanto? Bisa di-unmute, Pak Haryanto. Pak Haryanto. Oke, kita pakai panggilan 3 kali ya. 3 kali, tidak respons, kita skip. Ada Pak Haryanto? Oh, lagi nyetir ya, Pak? Iya. Oke, Bapak lagi posisi di mana ini? Kota mana? Negara mana? Ini baru perjalanan, Pastor, dari Kota Pati, Juwana ke Jawa Solo. Tengah. Jawa Tengah ya. Pati, naik Blora di situ ya. Kudus, Solo gitu ya. Ya, Pastor. Ya, Pati kan dekat dengan Blora, dekat dengan Kudus ya. Iya. Daerah Jawa Tengah. Bapak nyetir saja, saya doain Bapak ya. Iya. Sudah berkeluarga ya, Pak? Sudah, Pak. Pastor. Oh, anak berapa, Pak? Anak 1, Pastor. Yang umur berapa? Minta maaf. Umur nanti November umur 3 tahun. Laki ya? Perempuan. Oh, perempuan. Iya. Ya. Saya doa dan Bapak lihat
Bapak akan lihat 7 bulan dari sekarang, istri Bapak akan hamil dan punya anak. Seorang laki-laki yang Tuhan tunjukkan kepada saya. Ya. Seorang laki-laki yang Tuhan tunjukkan kepada saya. Namakan dia Yehuda. Yehuda artinya praise, pujian. Ya. Dan anak ini akan membawa pujian bagi nama Tuhan. Dia akan berdiri di hadapan raja-raja untuk membawa 3 urapan. Urapan imam, urapan raja, dan urapan nabi. Dia akan pergi dengan 3 jubah urapan imam ini. Dan dia akan berdiri dan akan memakai seluruh lengkapan senjata Allah untuk berperang. Bukan berperang secara daging, tapi berperang dalam alam rohani. Dia akan punya visi yang jelas. Dia akan bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Dan akan membawa begitu banyak orang datang kepada Tuhan. Dia akan menjadi seorang businessman yang akan berhasil, dan satu saat nanti dia akan berdiri dan menjadi seorang yang akan berkecimpung dalam dunia politik. Dan dia akan ada di sana untuk membawa api Tuhan, api kegerakan, api revival bagi banyak orang. Ketika dari dalam kandungan, Bapak dan Ibu selalu ajakin dia berdoa, ajakin dia menyembah Tuhan. Maka nilai-nilai ini dia bawa sampai pada masa tua dan dia akan turunkan kepada generasinya. Dia akan menjadi anak yang akan penuh dengan hikmat daripada Tuhan. Dan kebenaran Tuhan akan memimpin langkah-langkahnya. Bapak harus siapkan hati Bapak dan istri Bapak untuk anak ini. Dan dia akan menjadi anak yang dipilih sejak dari dalam kandungan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba berdoa kepada Pak Haryanto. In the name of Jesus, hamba berdoa urapan Allah turun atas hidupnya. Terima itu, terima kehidupan Tuhan itu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pastor. Sama-sama. Saya mau doa untuk Pastor Deborah. Boleh Pastor Deborah? Boleh. Ada Ibu Deborah. Dengan senang hati. Silakan, Pastor. Ibu Deborah stay-nya di Amerika ya? Atau? Iya, di New York. Oh, New York ya. Oke, kita doa Ibu Deborah. Iya. Banyak hal yang akan Tuhan percayakan kepada engkau. Dan Tuhan tunjukkan bahwa Ibu itu sedang memakai jubah warna putih berkilau. Dan di dada Ibu itu, di bagian leher itu, ada bentuk seperti salib. Yang bagian ungunya itu jatuh ke bawah, panjang ke bawah. Di bagian dada itu, warna ungu. Lalu di bagian ininya seperti ada kotak di bagian dada Ibu. Seperti pakaian yang dipakai oleh imam besar. Tapi antara pergelangan tangan Ibu, antara depan ini sampai di sini itu warnanya ungu. Dan ikat pinggang Ibu yang Tuhan tunjukkan kepada saya adalah ikat pinggang. Kepalanya Raja Wali, kakinya adalah kuku lembu. Dan Tuhan ingatkan kepada saya adalah pelayanan yang membawa kemuliaan Tuhan dalam Yehezkiel pasal yang pertama. Ada 4 wajah yang membawa kemuliaan Tuhan. Wajah manusia kakinya lembu, wajah singa kaki lembu, wajah lembu kaki lembu, wajah Raja Wali kaki lembu. Raja Wali adalah pelayanan profesi. Dan Raja Wali adalah jenis unggas yang diciptakan Tuhan untuk menghadapi badai. Ketika dia lihat badai, seluruh burungnya lari. Burung emprit lari, burung gereja juga bisa lari. Tapi satu-satunya burung yang memakai badai menjadi kendaraan yang akan membawa dia cepat sampai ke gunung berikutnya adalah Raja Wali. Dan dia adalah pelayanan yang akan dibuat kuat. Ketika dihadapi badai, dia tidak pernah kepak-kepakan sayapnya, dia tenang. Dan Tuhan berkata, Ibu akan berjiwa tenang ketika ada badai, ketika ada tantangan. Ibu cuma membuka sayap Ibu, kedua tangan Ibu, dan menghadap mata ke Tuhan. Alkitab berkata Raja Wali itu matanya bisa natap matahari. Kita natap matahari lebih dari 5 menit, 10 menit pingsan. Raja Wali bisa menatap matahari berjam-jam. Karena matanya ada lapisan seperti kacamata ribbon yang kita miliki. Dan Tuhan berkata, Ibu akan menatap matahari untuk menggenapi Mazmur 84 ayat 12. Tuhan berkata begini, bahwa seperti Tuhan telah memberikan kepadamu, matahari Allah kita adalah matahari dan perisai kasih dan kebaikan Ia berikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Ketika Ibu menatap matahari, maka kasih dan kebaikan Ibu akan terima. Ibu akan melihat bahwa pelayanan Ibu akan extending the kingdom, akan memperluas kerajaan Allah. Ibu akan menggenapi Yesaya 54 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, di mana tali-tali patokmu akan diperlebar, di mana Ibu akan mengembangkan tenda-tendamu, bukan cuma di satu state. Kalau Amerika punya 50 state, bukan cuma satu state,
Tapi akan ada beberapa stage di mana mulai dengan para pendoa-pendoa yang setia, orang-orang yang selama ini setia dan dimulai, maka akan muncul church planting di situ, ya, planting the church di situ. Akan muncul gereja-gereja baru yang akan berdiri untuk memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kepadamu vision, mimpi-mimpi besar untuk ibu menggapai kota-kota yang ada di negara ibu, yang ada di tempat ibu. Dan bukan cuma di negara ibu, tapi ibu akan pergi ke all nations. Ibu akan pergi ke bangsa-bangsa. Ibu akan terkoneksi dengan hamba-hamba Tuhan yang akan punya urapan kenabian, urapan rasul, urapan nabi, penginjil, dan gembala untuk memperlengkapi apa yang ibu bangun. Dan ibu tidak sendiri. Pelayanan akhir zaman ini bukan terfokus kepada seseorang, bukan Superman is dead. Tapi yang ada adalah super team, yaitu sebuah kesatuan, yaitu All Saints Movement, sebuah pelayanan yang diurapi semuanya. Tapi semuanya ada pada bagian masing-masing dan tahu tujuan kemana mereka akan pergi. Dan Tuhan akan menaruh mimpi-mimpi itu pada ibu ketika ibu berdoa. Tuhan akan bicara kuat dalam roh ibu. Tuhan akan bicara kuat pada pikiran ibu. Tuhan akan menunjukkan kepada ibu pola. Dan ada pola yang ada muncul di pikiran ibu seperti puzzle. Munculnya sebagian-sebagian, ada kalinya muncul satu gambar penuh dan ibu bisa lihat itu. Ketika ibu lihat itu, lakukan dengan iman. Lakukan dengan iman, karena itu adalah bahasa profesi, bahasa profetik Tuhan bagi ibu. Ketika ibu melakukannya, maka ibu akan melihat Baal Perasim itu adalah God's breakthrough. Allah akan menerobos barisan depanmu, dan ibu akan lihat dalam 3 bulan sampai 6 bulan ke depan. Maka ada 2 hal besar yang akan diterobos Tuhan di depan ibu. Ibu akan menyaksikan sendiri dengan mata kepala ibu, apa yang tidak pernah ibu lihat akan terjadi terobosan. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati disediakan Tuhan bagi ibu. Karena ibu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lakukan bagian yang Tuhan percayakan kepada ibu dengan setia. Maka Tuhan akan mengirimkan kepada ibu the Son of God, bahkan putri-putri kerajaan Allah untuk mendukung ibu. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang punya keuangan, orang-orang businessman dan businesswoman. Dari utara, timur, barat, selatan, aku telah membukakan pintu-pintu dan memanggil mereka untuk menopang, menolong engkau. Untuk engkau membangun yang selama ini tidak bisa engkau bangun. Engkau akan kembali menetapkan langkah-langkah profesaimu, langkah-langkah profetikmu. Untuk engkau membangun keluarga-keluarga yang hancur. Untuk engkau membangun orang-orang yang selama ini pergi meninggalkan kasih mula-mula. Yang sudah jatuh terlalu dalam akan dipanggil kembali untuk menerima kasih karunia. Tangan ibu akan memeluk banyak orang, pelukan-pelukan ibu akan menyembuhkan banyak orang. Telepon-telepon ibu akan menyembuhkan hati banyak orang. Dan Tuhan taruh perkataan-perkataan ini untuk menguatkan ibu, untuk ibu mengerti tentang panggilan Tuhan dalam hidup ibu. Ada banyak kali ibu mendengar, tapi ibu harus melakukannya. Dan ketika ibu melakukan itu disebut dengan aletes. Aletes artinya dari aletheia itu jalan kebenaran, tapi aletes adalah memperkatakan kebenaran, menghidupkan kebenaran, dan melakukan kebenaran. Ketika ibu melakukan ini, maka Tuhan akan tuntun ibu ke jalan-jalan di mana ibu belum pernah sampai sebelumnya. Ibu akan sampai di sana dan akan memuliakan Tuhan. Ibu Deborah, Pastor Deborah, terima itu. Terima itu in the name of Jesus. Terima itu in the name of Jesus. Api revival akan datang. Pemulihan akan datang, kekuatan akan datang. Engkau akan masuk dalam pelayanan profesi, dan pelayanan pelayanan apostolik, yang dimana Tuhan akan pimpin engkau dengan cara yang berbeda, yang belum pernah engkau mimpikan sebelumnya. Terima itu di dalam nama Yesus Tuhan. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima Puji kasih Tuhan, Bapak Ibu. doanya, Pastor Dias. Luar biasa. Terima kasih. Iya, Ibu Pastor Deborah. Terima kasih. Amin. Tuhan sampaikan isi hatimu kepada kami malam ini. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dan firman-Mu adalah kehidupan. Bicara kepada kami, arahkan kami, biar kami stay fokus. Jadikan Jesus be the center. Jadikan Jesus adalah be role model bagi kami. Sehingga ketika apa yang kami dengar malam hari ini itu jadi kekuatan. Jadi inspirasi bagi kami. Bukan cuma untuk kami dengar, tapi kami menjadi pelaku dan menghidupinya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Oke, Bapak Ibu, mari kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tema khotbah malam ini adalah arti hidup berkelimpahan. Kalau kita perhatikan Yohanes 10 ayat 10 ini adalah pernyataan langsung dari Tuhan Yesus sendiri. Di mana Tuhan Yesus sedang menegaskan perbedaan yang sangat jauh, yang sangat dalam, yang sangat tajam
antara iblis atau pencuri dengan dirinya, yaitu sumber hidup dan sumber berkat bagi kita. Dikatakan bahwa setan datang mencuri, membunuh, membinasakan, tapi Yesus datang untuk memberi hidup, memberinya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus juga menjelaskan tentang arti hidup berkelimpahan dalam sebuah pandangan Allah yang tentunya sangat berbeda dengan pandangan manusia tentang arti hidup berkelimpahan itu sendiri. Karena menurut manusia arti hidup berkelimpahan kalau saya punya rumah banyak, saldo banyak di bank, usaha saya bisnis sukses, dan sebagainya, maka disebut dengan saya diberkati, bahwa tapi belum tentu di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat dalam kitab Injil, ada seorang laki-laki anak muda yang kaya, punya segalanya. Tapi ketika Yesus katakan, jual semuanya dan ikut aku, lalu dia sedih. Dan dia pergi dan tidak mengikuti Yesus. Berarti kebahagiaan, kelimpahan menurut Tuhan itu bukan ditentukan oleh hal-hal lahir, ya hal-hal fisik, di mana kita bisa miliki. Boleh punya atau tidak? Boleh. Tuhan suruh kita jadi orang kaya, tapi nggak boleh mencintai apa yang kita punya. Kalau kita memiliki semuanya itu hanya fasilitas untuk mendukung kita hidup di muka bumi ini. Pertanyaannya, bagaimana memahami arti hidup itu sendiri? Dalam bahasa Yunani, ada dua kata yang bisa diterjemahkan dengan kata hidup itu. Yang pertama adalah zoe, Z-O-E, dan yang kedua adalah bios. Kata bios adalah hidup yang dimiliki oleh semua makhluk hidup, baik itu manusia, baik itu hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Kemudian dari kata bios ini, kemudian kita mengenal ilmu yang namanya biologi. Atau Bapak Ibu, kerennya Bapak Ibu pernah dengar bioskop? Dari kata ini. Sesuatu yang hanya ditunjukkan secara fakta, secara fisik saja, bahwa saya makhluk hidup. Dan ciri bios ini tidak dapat kita lihat bahwa, ciri bios ini paling tidak dapat kita lihat bahwa tujuan makhluk hidup itu adalah makan. Itu ciri daripada bios. Dapat kita lihat bahwa tujuan makhluk hidup itu adalah cuma makan, kenyang, berkembang biak, lalu seterusnya sampai kemudian mati sebagai akhir dari segalanya. Hanya itu. Jadi tujuannya adalah kita makan, kita kenyang, kita berkembang biak, kita hidup, bangun masih hidup, kemudian bekerja, kumpul uang banyak, kemudian kita punya segalanya, lalu kemudian mati, begitu. Ya, sama dengan pohon dari kecil ditanam, kemudian berbuah, kemudian mati, seperti itu. Seperti binatang, kemudian dia kawin, punya anak, kemudian mati. Itu adalah cuma ciri daripada bios. Dan Tuhan tidak mau kehidupan kita seperti bios. Tuhan mau hidup kita seperti zoe. Hidup yang Tuhan mau adalah seperti zoe. Bapak Ibu tulis di kolom komentar di situ, Tuhan mau saya hidup seperti hidup yang diterjemahkan dengan kata zoe, Z-O-E. Kata ini sangat berbeda dengan kata bios. Zoe artinya hidup dalam segala kekayaan dan kualitas sebagai manusia yang sesungguhnya. Wow. Jadi bios itu hanya menampilkan tentang saya punya pelipat gandaan. Dari 1 jadi 5, 5 jadi 10. Dari tidak ada jadi ada mulai jadi lebih banyak, lebih ada. Jadi kalau ukurannya cuma tentang apa yang kita miliki, itu hanya bios. Arti hidup berkelimpahan tidak ditentukan oleh apa yang bisa diukur dengan yang kita punya, yang dunia bisa tawarkan. Karena itu, dikatakan bahwa bios berbeda dengan zoe. Zoe artinya hidup dalam segala kekayaan dan kualitas sebagai manusia yang sesungguhnya. Jadi ketika kita diciptakan oleh Tuhan, Tuhan sudah punya mimpi besar kepada kita, tujuan hidup kepada kita. Salah satu tujuan hidup kepada kita adalah supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita diberkati untuk memberkati. Amin. Supaya kita bisa menceritakan Yesus kepada orang lain. Zoe adalah hidup yang membawa arti. Bukan cuma sekedar membawa arti untuk orang lain, tapi arti untuk kekekalan. Hari ini kita bisa jadi arti bagi orang lain. Tapi kalau arti itu hanya untuk supaya orang puji kita, untuk orang berkata bahwa kita baik, dan sebagainya, kita tidak membawa arti untuk sebuah kekekalan, maka kita gagal dalam hidup ini. Zoe adalah hidup yang membawa arti bukan hanya sekedar membawa arti untuk hidup orang lain, tapi arti untuk sebuah kekekalan juga. Berarti kalau arti untuk sebuah kekekalan, berarti doa, pujian, penyembahan, kesetiaan, tanggung jawab. Bapak Ibu mengampuni seseorang,
Bapak Ibu melupakan kesalahan orang lain kepada Bapak Ibu, berbuat baik, tapi kemudian Bapak Ibu disalah mengerti orang lain, dan Bapak Ibu tidak membalasnya, maka Bapak Ibu sedang membangun untuk kekekalan. Amin. Kita sedang membangun untuk kekekalan. Singkatnya begini, Zoe itu adalah kita hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Makanya Alkitab berkata, hendaklah kamu menjadi penurut-penurut Kristus. Kata penurut dipakai bahasa Yunani, mimetos. Dari kata ini kemudian kita dapat kata mimik. Jadi ketika saya katakan, ayo Bapak Ibu ikut yang saya katakan, aku cinta Yesus. Dan Bapak Ibu katakan begini, aku cinta si A, aku cinta si B, dan tidak ikut aku, berarti Bapak Ibu bukan mimetos. Yesus ketika ada di dunia, Yesus berkata, apa yang Bapak katakan, itu yang aku katakan, apa yang Bapak kerjakan, itu yang aku kerjakan. Itu namanya mimetos, mimik, mengikuti sama seperti yang dia lihat. Singkatnya, Zoe itu adalah hidup seperti Tuhan Yesus. Dan Zoe selalu berbicara tentang kehidupan dalam hubungannya dengan Tuhan yang dimanifestasikan dalam segala hal. Jadi bukan cuma dalam satu hal, bukan cuma dalam hal tertentu, tapi dalam segala hal. Hidup kita harus dimanifestasikan. Yang membagi antara rohani dengan jasmani itu zaman Yunani. Zaman bangsa Ibrani itu tidak pernah dibagi antara rohani dengan jasmani, semuanya jadi satu. Haleluya. Dengan kata lain bahwa Zoe adalah kehidupan yang berfokuskan kepada hal-hal rohani. Berdoa itu hal rohani. Baca Alkitab itu hal rohani. Datang ibadah seperti ini adalah hal rohani. Tapi mendengar firman dan melakukan firman, itu tergantung Bapak Ibu. Setan itu baca firman. Setan itu renungkan firman, tapi setan tidak pernah lakukan firman. Jadi kalau kita baca firman, kita renungkan firman, tapi kalau kita tidak melakukan firman, kita sama dengan, nggak usah jawab, jangan jawab. Ya, jangan jawab. Tapi kalau kita membaca firman, merenungkan firman, dan melakukan firman, maka kita sama dengan Yesus. Amin. Kita disebut orang benar, bukan waktu tahu banyak firman. Makanya belajar teologi oke. Ya. Tapi melakukan apa yang kita tahu itu lebih penting daripada apa yang kita belajar. Belajar itu seumur hidup belajar. Maka berfokus kepada hal-hal rohani itu penting. Kolose pasal 3 ayat 23, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Berarti bahasanya bukan cuma ketika kita di gereja, tapi ketika kita di dunia kerja, di dunia bisnis, di dunia marketplace, dimanapun juga, kita berfokus kepada hal-hal rohani. Dan tidak bersentuhan dengan hal-hal yang bersifat fisik dan sementara. Makanya banyak orang yang hanya menghabiskan waktu untuk hal-hal yang bersifat fisik dan sementara. Saya katakan itu cuma fasilitas. Zoe juga berbicara tentang kita mengisi hari-hari hidup kita, agar apapun yang kita lakukan memiliki nilai kekal. Haleluya. Justru saya bersaksi kepada Bapak Ibu, justru di tengah-tengah pandemik, kami di Makassar menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan. Di tengah-tengah pandemik, di saat gereja, pemerintah menentukan level-level, mulai dari Maret 2020, justru kami membangun di tengah-tengah masa pandemi. Padahal itu batu pertama, tiang pancangnya itu sudah mulai digerakkan, sudah giat kerjanya itu sudah dari 2015. Berarti kurang lebih 7 tahun. Ya. Kurang lebih 7 tahun kita mengerjakan itu. Tapi membangun secara konsisten itu terjadi di tengah-tengah masa pandemi. Bapak Ibu perhatikan baik-baik bahwa Zoe juga berbicara tentang kita mengisi hari-hari hidup kita agar apapun yang kita lakukan memiliki nilai kekal. Sehingga saya mulai kumpul para pekerja, beritahukan kepada jemaat, ayo kita ambil puasa. Jadi kita mulai puasa dari 2016. Setiap awal bulan 10 hari, dan setiap malam kita kumpul bersama-sama. Doa bersama-sama. Dari kumpul on-site sampai akhirnya masuk pandemi, kemudian kumpul secara online. Kenapa? Karena kita tahu bahwa mengisi hari-hari hidup kita, agar kita memiliki nilai kekal itu penting. Ada yang tidak tahu berpuasa, bagaimana cara berpuasa, saya mesti ngajar dari awal. Berapa jenis puasa yang harus kita lakukan, kita mulai ngajar dari awal. Itu berarti Zoe tidak berbicara tentang panjangnya hidup dengan segala prestasi, kegemilangan, ketenaran. Zoe tidak berbicara tentang itu, tetapi Zoe berbicara tentang dalamnya hidup. Amen.
Bapak Ibu tulis di situ, Zoe tidak berbicara tentang panjangnya hidup dengan segala prestasi dan segala kegemilangan yang bisa kita dapatkan. Tetapi Zoe berbicara tentang dalamnya hidup. Dalamnya hidup ini bicara tentang makna apa yang mampu kita berikan untuk orang lain dan kerajaan Allah. Apakah hari ini yang Bapak Ibu kerjakan itu untuk orang lain dan juga untuk kerajaan Allah? Maka kita sedang masuk di dalam sesuatu yang dalam di dalam kerajaan Allah. Amin. Kata Zoe ini juga dipakai dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Ayat ini kan kita sudah hafal semua, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata hidup di situ dipakai kata Zoe. Jadi kalau kita bicara tentang Zoe, kita tidak bicara tentang hal-hal yang fisik, hal-hal yang sementara. Kita tidak bicara tentang panjangnya hidup. Kita tidak bicara tentang panjangnya prestasi. Kita tidak bicara tentang berapa banyak kekayaanmu. Kita tidak bicara tentang berapa banyak engkau bisa lakukan ini. Berapa banyak nilai yang engkau bisa hadirkan. Tidak, kita tidak bicara tentang itu. Tapi kita bicara tentang dalamnya hidup. Berapa banyak makna yang mampu kita berikan untuk orang lain dan bagi kerajaan Allah. Pertanyaannya begini, apa arti hidup yang berkelimpahan? Kalau kita memahami Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 dengan konteks yang tepat, sehingga kita tidak salah memaknai ayat ini dan menjadikan Tuhan itu sebagai alat untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Banyak kali kita datang ke Tuhan hanya karena Tuhan, tolong aku dong, aku punya lagi sakit supaya sembuhkan aku. Apakah itu salah? Kalau karena kita sakit baru kita cari Tuhan, maka kita mau peralat Tuhan untuk dapat kesembuhan. Kalau kita punya problem dalam bisnis, kemudian ketika ada masalah di bisnis lalu kita datang cari Tuhan, apakah itu salah? Bagi orang lain itu baik. Tapi ketika kita datang dengan motivasi pertama, supaya Tuhan selesaikan persoalan yang ada di bisnis kita, maka kita memperalat Tuhan. Kan Tuhan tahu isi hati kita. Kan Tuhan tahu, orang ini sudah lama tidak pernah cari Tuhan. Dia cari Tuhan ketika ada masalah. Makanya Bapak Ibu, ketika ada masalah baru kita cari Tuhan, problemnya lama. Masalahnya akan lama, karena Tuhan harus urus ke dalam dulu. Kekristenan itu adalah yang pertama membangun ke dalam lebih dulu, baru berdampak keluar. Ibaratnya kita ini seperti pohon, menurut Mazmur pasal pertama ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Daunnya tidak layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu suka kalimat yang mana di situ? Apa saja yang diperbuatnya berhasil kan? Padahal sebenarnya itu bukan the keyword-nya di situ. Kata kuncinya adalah ditanam. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa Tuhan tidak mau kita memperalat Dia? Orang memperalat Tuhan itu cuma cari apa yang di tangan Tuhan. Pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya awal, karunia yang Tuhan percayakan kepada saya awal adalah sign and wonders, ngusir setan. Dan saya setia di situ. Dan saya lihat ada begitu banyak orang ketika dia datang cari Tuhan, diusir roh jahatnya. Tapi 1-2 tahun kemudian, saya dengar bahwa keadaannya lebih parah dari ketika dia pertama kali datang ketemu saya. Kenapa? Ketika dia diusir setan, dia tidak jaga kelepasannya. Dia tidak jaga hidupnya. Sehingga keadaannya semakin parah. Jangan hanya cari apa yang di tangan Tuhan. Kita datang karena kita mengasihi Tuhan. Kita menawan hati Tuhan. Kita dapat perbendaharaannya. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Kalau saya datang kepada Tuhan, saya mau tawan hati Tuhan. Supaya saya dapat perbendaharaannya. Amin. Kalau Bapak Ibu dapat hati suami, Bapak Ibu juga dapat perbendaharaan suami. Betul? Benar? Iya, kan begitu Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu sudah dapat hati suami, dapat perbendaharaannya juga. Sama kalau kita dapat hati Tuhan, kita dapat perbendaharaannya. Jangan cuma mau apa yang di tangannya. Kelimpahan yang Tuhan maksudkan bukan sekedar berbicara tentang kelimpahan hal-hal materi. Aku datang supaya mereka memiliki hidup, memilikinya dalam segala kelimpahan. Tidak, bukan itu. Tetapi lebih daripada itu, kelimpahan yang Tuhan maksudkan adalah, yang pertama kita hidup di dalam providensianya Tuhan. Apa itu providensia? Providensia itu adalah hidup yang dipelihara oleh Tuhan, sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Ada orang yang diberkati secara finansial, tapi tidak hidup dalam ucapan syukur.
Alkitab mengajarkan kita supaya punya berkat yang banyak, tapi nggak boleh cinta uang. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uang lah beberapa orang terjebak dalam berbagai-bagai masalah. Boleh punya uang banyak, boleh punya kedudukan banyak, boleh, tapi nggak boleh cinta uang. Cinta cuma saja cinta kepada Yesus. Hidup dalam providensia adalah hidup yang dipelihara oleh Tuhan. Makanya Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-32. Kalau kamu khawatir, kamu sama dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Kamu khawatir tentang makanan, tentang minuman, tentang pakaian, kamu sama dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ayat 33 dari Matius 6:33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepada. Jangan cari ditambahkan dulu. Kalau banyak orang cari ditambahkan, mereka lupa kerajaan Allah. Ada beberapa teman-teman pendeta saya yang bersaksi kepada saya, ketika di jemaatnya ada jemaat yang sudah tidak diberkati, bisnisnya mengalami cooling down, hancur. Lalu kemudian datang doa, seluruh ibadah dia ikut, dia laki-laki, tapi ibadah wanita juga dia ikut. Dan one day, kemudian Tuhan pulihkan usahanya. Ketika Tuhan pulihkan usahanya, dia sudah mulai jarang datang ibadah, di telepon. Dia berkata, aduh Pak Pendeta, kalau saya tutup, saya kehilangan berapa puluh juta, berapa ratus juta. Padahal dulu sebelum dia punya habis semuanya, seluruh hidupnya dia berikan untuk Tuhan dan dia baik-baik saja. Orang kehilangan ucapan syukur. Saya mendengar ada salah satu hamba Tuhan, dia meninggal, dia mengalami near death experience. Mati suri. Dan dia dibawa ke surga. Dan dia ditunjukkan beberapa bagian-bagian yang ada di surga. Ada beberapa ruangan. Ditunjukkan ada ruangan yang penuh dengan tangan, penuh dengan kaki, penuh dengan jantung, penuh dengan ginjal, penuh dengan hati. Ya. Lalu dia tanya, ini apa? Ini yang banyak diminta oleh orang-orang, diminta oleh umatku. Lalu sampai pada satu ruangan, kok kosong, hanya beberapa benda yang ada di situ. Lalu ditanya, ini ruangan apa? Ini ruangan ucapan syukur. Kenapa kosong? Karena umatku di dunia kurang ucap syukur. Padahal kalau kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal yang 5, ucap syukur dalam segala hal. Saya sering berkata kepada jemaat di mana saya gembalakan, saya jarang lihat saudara dan saya undang saya ketika Anda dan saya mengalami yang namanya bisnisnya lagi cooling down. Anda jarang undang saya untuk datang di rumah. Pak Pendeta tolong datang ke rumah. Atau Pak Pendeta kita boleh via online. Kenapa? Apakah kamu diberkati? Tidak Pak. Bisnis saya lagi turun. Saya lagi dalam kondisi nggak enak, tapi saya mau ucapkan syukur. Karena Alkitab berkata ucap syukur dalam segala hal. Bukan dalam keadaan baik saja. Tapi dalam keadaan tidak baik pun harus ucap syukur. Nah, providensia itu adalah ucap syukur dalam segala hal. Jadi hidup yang berkelimpahan itu tidak diukur dari jumlah. Berapa juta, berapa ratus juta, berapa ratus miliar, berapa triliun. Tidak diukur dari situ. Karena itu semua ada batasannya. Tapi mengucap syukur, berapapun yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu perhatikan ketika Tuhan Yesus khotbah. Ingat dia memberi makan 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Beberapa hamba Tuhan menerjemahkan bahwa kurang lebih ada 23.000 orang lebih, sampai 25.000 orang lebih, karena orang Yahudi itu punya anaknya banyak. Dan ketika hari sudah malam, Andreas berkata, gaji 1 tahun pun 200 dinar nggak cukup untuk memberi makan orang ini. Apa yang kamu punya? Sampai 2 kali Yesus tanya. Ditemukan, maka seorang anak laki-laki punya 5 roti 2 ikan. Yesus ambil. Bapak Ibu tahu nama anak laki-laki itu? Tahu namanya? Ada yang tahu namanya? Kalau ada yang tahu namanya, saya doain dia. Namanya Roti Boy. Ya. Indonesia kan ada Roti Boy ya. Ya. Apa yang terjadi, saudara? Yesus mengambil 5 roti 2 ikan itu lalu mengucap syukur. Bapa, aku mengucap syukur untuk 5.000 orang laki-laki. Lalu dipecahkan. Kekuatan dari ucap syukur itu adalah terjadi pelipat ganda. Ada sisanya. Itu yang disebut dengan hidup dalam providensianya Tuhan. Hidup dalam pemeliharaannya Tuhan. Kalau kita bilang kita anak,
Kalau kita bilang Yesus adalah Bapa kita, maka saudara dan saya nggak perlu khawatir tentang hidup ini. Kata Bapa, Abba Bapa itu dari bahasa Aram. Aram Mesopotamia itu Suria. Ya, Suria. Sedangkan kata Bapa itu dari bahasa Ibrani, dari bahasa Latin dipakai kata fundus. Fundus kemudian kita dapat kata fondasi. Dari bahasa Ibrani dipakai dua kata A dan B, up. Diterjemahkan bahasa Inggris adalah resource, sumber. Doa Bapa kami, Matius pasal 6, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu. Kata Bapa kita ganti dengan up, resource. Bunyinya begini, sumber kami yang ada di surga, dikuduskan namamu. Lalu Yesus berkata begini, have Jesus live in us. Ketika Yesus tinggal dalam saudara, itu adalah pengharapan akan kemuliaan, pengharapan akan kesembuhan, pengharapan akan terobosan, pengharapan akan mujizat, pengharapan akan segala-galanya. Jadi hidup dalam kelimpahan itu, yang dimaksudkan Yesus dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, arti hidup berkelimpahan itu bukan berapa juta, berapa miliar, berapa ratus juta, berapa triliun, tidak. Karena itu semua ada ukurannya. 1 juta itu ada ukurannya, 100 juta ada ukurannya, 1 triliun ada ukurannya, 100 miliar ada ukurannya. Itu adalah arti hidup berkelimpahan. Mengucap syukur berapapun yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat Yesus berhadapan dengan Lazarus yang sudah 4 hari dalam kubur. 4 hari dalam kubur. Yesus mengucap syukur, Bapa terima kasih, nyatakan kemuliaan-Mu, aku mengucap syukur kepada Engkau. Lazarus, keluarlah. Dan keluar dari dalam kubur. Disuruh digulingkan batu. Dan nefes saya itu bahasa Ibrani adalah nafas kehidupan. Nefes itu adalah jiwanya Tuhan. Pikiran perasaan kehendaknya Tuhan. Latinnya nesama. Bahasa Yunaninya pasigrapitio. Yang artinya sesuatu yang dihembuskan ke dalam kita. Dan itu membuat yang tadinya mati hidup kembali. Yang tadinya lemah jadi kuat kembali. Yang tadinya tidak punya pengharapan kembali. Wow. Kelimpahan dalam Tuhan itu adalah hidup dalam providensinya Tuhan. Kelimpahan dalam Tuhan itu juga artinya hidup dalam kegerakan rohani. Hidup dalam kegerakan rohani artinya kita secara berkesinambungan terus-menerus bertumbuh ke arah Kristus sebagai tujuan hidup kita untuk menjadi sempurna. Lalu kita mengalami gairah rohani, gairah mencari Tuhan, gairah suka baca Alkitab, gairah suka berdoa, gairah suka duduk di hadapan Tuhan, gairah mendengarkan firman Tuhan. Seperti Maria. Dalam Lukas pasal 10 ayat 42-47, Tuhan berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Ketika Bapak Ibu ikut Tuhan, musuh kita bukan baik atau jelek, tapi baik atau terbaik. Melayani seperti Marta itu baik, tapi tingkatannya bisa sungut-sungut dan marah-marah. Tapi Maria itu duduk di kaki Tuhan, dan Tuhan bilang begini, dia telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Yesus datang memberi hidup, memberinya dalam segala kelimpahan. Arti kata kelimpahan di situ dipakai bahasa Yunani, yaitu periso. P-E-R-I-S-O, periso. Periso itu artinya kelimpahan sampai meluber. Bisa dikatakan itu tidak terukur. More than enough. Lebih dari cukup. Misalnya Bapak Ibu lihat, air minum saya ini, hari ini biasa saya minumnya 2 ini 1 hari. Ini sudah minum. Kalau sampai penuh begini, bagi orang dunia ini cuma kaya. Dan Tuhan mau sampai meluber, kita datang kepada sumber kehidupan air, diisi, air ini meluber. Itu namanya periso. Kalau kehidupan kita tidak membuat orang-orang sekeliling kita merasa bahwa ada kita di situ, maka belum periso, mungkin kita kaya. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau jadi orang kaya? Berapa banyak yang mau jadi orang kaya? Tolong angkat tangan. Kalau nggak mau jadi kaya, saya mau. Sebab di surga orang kaya itu dapat tingkatan paling rendah. Ya, di atas orang kaya itu ada orang yang diberkati Tuhan. Berapa banyak yang mau diberkati Tuhan? Oh, puji Tuhan. Banyak yang mau. Di atas orang yang mau diberkati Tuhan ada lagi orang dimuliakan oleh Tuhan. Berapa banyak yang mau dimuliakan oleh Tuhan? Wow. Bapak Ibu mau yang mana semuanya? 3 angkat tangan ini. Jangan mau yang satu, jangan cuma mau kaya, jangan mau diberkati, jangan cuma mau dimuliakan, mau 3-tiganya karena Tuhan tidak pernah kasih kita eceran, Tuhan selalu kasih kita paket.
Amin. Tulis di kolom komentar, Tuhan selalu kasih saya paket. Saya kaya, saya diberkati, saya dimuliakan. Apa itu kekayaan yang tidak dapat diukur? Jelas ini bukan kekayaan jasmani. Yang sudah pasti ada ukurannya. 1 juta ada ukurannya. 100 juta ada ukurannya. 1 miliar ada ukurannya. 1 triliun ada ukurannya. 5 rumah ada ukurannya. 10 mobil ada ukurannya. Tanah 2 hektar ada ukurannya. Seberapapun yang saudara punya ada ukurannya. Apa itu kekayaan yang tidak dapat diukur? Jelas ini bukan kekayaan jasmani. Yang sudah pasti ada ukurannya. Tetapi kekayaan rohani yang memang tidak ada ukurannya. Ketika Yakub memberkati anak-anaknya sampai di Yusuf dan dia diberkatilah engkau dengan berkat dari langit utara, timur, barat, selatan. Adakah ahli astronomi, geofisika yang bisa memberikan kepada Bapak Ibu panjangnya timur sampai ke barat, panjangnya utara sampai ke selatan, berapa juta kilometer? Enggak ada tuh, enggak ada. Itu artinya berkat yang unlimited. Berkat yang tidak dapat diukur. Amin. Berarti kita sedang berbicara tentang kelimpahan, bukan bicara tentang sesuatu yang bisa diukur, tapi sesuatu yang tidak dapat diukur. Percayalah bahwa Tuhan datang kepada kita untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Hidup yang tidak dapat diukur. Satu saat saya naik pesawat dengan orang tua rohani saya. Saya bersama dengan keluarga, waktu itu kami mau ke Denpasar, Bali. Ya, kami sudah dapat seat duduknya. Sedangkan orang tua rohani saya ini bersama dengan istrinya itu, seatnya diambil sama orang lain. Lalu saya katakan, Pak, silakan duduk di kursi kami. Dia tetap diam, dia pegang bahu kanan saya, beliau ada di samping kanan saya dengan tangan kirinya. Saya dengar beliau nyanyi, memuji Tuhan. Nggak sampai 5 menit, tiba-tiba dipanggil pramugarinya, dikasih duduk bisnis kelas, belinya ekonomi, karena ucapan syukur dapat VVIP. Wow. Saya belajar sesuatu, saya katakan, wow, duduk awal itu bukan pemenang, tapi orang yang berdiri dan ucap syukur, menyentuh hal ilahi, maka dapat VVIP. Amin. Bapak Ibu percayalah bahwa Tuhan datang kepada kita memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Marilah kita hidup dengan hati dan iman yang baru. Yeskel 36 ayat 24, 25, 26 berkata, Aku akan memberikan kepadamu a new heart dan a new spirit. Ingat, a new heart dulu, hati yang baru dulu, baru roh yang baru. Dan aku akan diam dalam hatimu, dan aku akan jadi Bapa. Ingat, Tuhan mau berikan kepada kita hati yang baru roh yang baru. Kalau kita nggak change your heart, change your mind, merubah pola pikir, merubah sikap hati, kita nggak dapat roh yang baru. Hari ini mungkin Bapak Ibu sudah lama ikut Tuhan, tapi Tuhan mau Bapak Ibu diperbaharui. Hati harus diperbaharui. Every minutes, every day, every weeks, every month, every years. Hati kita harus diperbaharui oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu harus selaraskan dengan perisai kekayaannya Tuhan. Itu tidak dapat diukur. Tapi hanya itu diukur berdasarkan apa yang Tuhan lihat dalam hidup saudara dan saya. Milikilah hati yang baru dan roh yang baru, dan Anda akan tinggal di dalam kelimpahannya Tuhan. Itu arti hidup kelimpahan bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang percaya, tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati oleh Tuhan malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ada yang namanya Alvin malam ini. Alvin. Pak Alvin, bisa unmute sendiri? Alvin, ya. Alvin, Alpha atau? Fanta India November. Alpha Victory India November. Aku pastor. Oh. Ibu maaf, tinggal di mana, kota mana? Saya di Tangerang, pastor. Ibu Tangerang. Kita doa. Ibu Alvin, ibu punya problem dengan kepala ibu yang sering sakit. Dan pinggang kanan ibu yang juga sering sakit. Tulang belakang ibu dan juga bagian perut di bawah kanan bawah ibu. Yang juga mengalami sakit. Ibu punya pergumulan juga dengan apa yang ibu kerjakan dan salah mengerti oleh banyak orang. Tapi ini yang Tuhan bilang kepada ibu. Aku telah melihat kesederhanaanmu.
Aku telah melihat apa yang kau lakukan. Dan engkau akan melihat sebuah perubahan besar akan terjadi di depanmu. Tuhan akan angkat engkau dan Tuhan akan tolong engkau. Engkau akan melihat janji-janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Dalam 5 bulan ke depan, Tuhan akan membuat sebuah perubahan besar dalam hidup. Ketika ibu duduk dan tidak menganggap semua yang orang katakan kepada engkau itu sebagai sesuatu yang akan menghancurkan engkau. Justru Tuhan berkata begini, ketika engkau pilih mengikuti aku sungguh-sungguh, maka seisi neraka akan menyerang engkau. Tapi bukan untuk menghancurkan engkau, tapi untuk membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan ibu. Tapi Tuhan akan menjaga langkah-langkah ibu. Ibu ada kalanya malam, ada kalanya merasa jantung ibu berdebar dengan kencang. Ibu kaget tengah malam dan tiba-tiba bangun karena sesak nafas dan rasa seperti mau pingsan. Benar ibu? Ibu Afin benar itu seperti itu? Enggak sih, enggak ya. Oke. Ibu dengar gini baik. Ibu dengar baik. Ketika ibu memperhatikan baik-baik apa yang Tuhan katakan kepada ibu, dan ibu melakukannya, maka semua ini akan dihindari daripada ibu. Tapi ketika ibu tidak memperhatikan baik-baik, nubuatan itu fungsinya apa yang terjadi bagi ibu kemarin, apa yang terjadi ibu hari ini, dan apa yang akan terjadi kepada ibu di kemudian hari. Ya. Sebuah nubuatan selalu diberikan dalam 3 dimensi waktu ini. Makanya saya tanya ini, apa ibu alami seperti itu? Saya pernah bernubuat kepada seseorang bahwa hati-hati dengan di bawah kandungan kanan. Dia katakan, saya nggak sakit. 2 minggu kemudian dia alami sesuatu di bawah kandungan perut sebelah kanannya. Kalau di bawah kandungan ada kista, maksudnya kalau di dalam kandungan ada kista, pastor, cuman memang nggak berasa apa-apa, cuma memang ada kista gitu. Oke, itu yang saya maksudkan kepada ibu. Dan Tuhan berkata begini, hiduplah dalam ucapan syukur. Dan ibu akan melihat janji jaminan Tuhan terjadi atas hidupmu. Engkau mengalami banyak ketidakadilan yang kau alami. Tapi Tuhan adalah keadilan bagi ibu. Ibu tidak perlu cari keadilan. Karena Yesus sendiri adalah keadilan dan kebenaran bagi ibu. Dia sumber segala-galanya bagi ibu. Ucap syukur. Dan ini bukan waktu untuk kenapa saya nggak begitu, kenapa saya nggak begini, kenapa orang itu ambil dari saya. Tapi ibu berdiri dan berkata begini, Tuhan telah menentukan bagian kepadaku. Aku akan makan dari hasil kerjaku, dan Tuhan telah memberkati aku untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ibu Afin terima itu, terima kekuatan itu, dalam nama Yesus, anugerah Tuhan turun bagi ibu. Seluruh bagian-bagian ibu, seluruh bagian tubuh ibu adalah perlindungan Tuhan. Kekuatan yang baru Tuhan berikan kepada ibu. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Ada yang namanya Ibu Ani? Nani or Ani, Pastor? Ani, Bu. Adanya Bethany Nani, Pastor. Aninya double N di tengah-tengah. Oh iya. Yang merasa Bu Ani, silahkan. Udah unmute. Sudah ketemu, oke. Yes. Oke, bisa dibuka unmute mic-nya, Bu? Ya, Pastor. Iya, Pastor. Oke, minta maaf saya bisa lihat di depan. Iya, Oke, Pastor. Ibu Ani di mana? Di Jakarta, Pastor. Oke, Ibu kita doa. Ibu punya masalah di atas kening Ibu tuh sering sakit. Ibu punya jantung sering berdebar-debar sendiri dan rasanya seperti mau pingsan di waktu-waktu tertentu. Ibu punya tangan ada kalanya untuk memegang gelas di waktu-waktu tertentu, rasanya ada kalanya nggak kuat di waktu-waktu tertentu. Tapi Tuhan berkata, akulah kekuatan, akulah pertolongan bagi ibu. Ibu akan melihat pemulihan dan kekuatan Tuhan berikan kepada ibu. Berdasarkan Yeremia 33 ayat yang ke-6, aku katakan kesembuhan kepada Ibu Ani dan pemulihan kepada Ibu Ani di dalam nama Yesus Tuhan. Aku katakan bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan ibu dan akan menolong ibu. Ibu punya problem dengan masalah gula. Ibu ada gula? Enggak. Ibu nggak ada gula. Masalah ibu itu ada masalah di lambung ibu, dan ada kalanya waktu tertentu ketika ibu masih
wah masih muda dan sebagainya, sampai sekarang. Ada kalanya lambung ibu itu bermasalah, dan kalau naik, ada kalanya naik sampai di tenggorokan ibu. Dan naiknya itu ada kalanya rasa seperti mulutnya rasa pahit dan gak bisa makan. Hari ini aku cabut setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga, sampai ke akar-akarnya. Aku katakan dalam nama Yesus, out dan out dan out dalam nama Yesus. Kehidupan Tuhan berikan kepada Ibu Ani. Tuhan berkata begini, bahwa duka cita yang kau alami akan jadi sukacita bagi banyak orang. Dan Tuhan akan menolong banyak orang. Bahkan Tuhan tunjukkan kepada saya, Ibu akan mendoakan begitu banyak orang yang punya problem sama dengan Ibu, karena Ibu disembuhkan oleh Tuhan. Ibu telah menunggu begitu lama. Dan hari ini Tuhan pulihkan Ibu, ketika Ibu percaya dan melakukan bagian-bagian yang Tuhan suruh Ibu lakukan. Perkatakan firman setiap hari, Ibu. Perkatakan firman setiap hari. Pikirkan firman setiap hari. Deklarasikan firman setiap hari. Nyanyikan firman Tuhan setiap hari. Dan Ibu akan melihat pemulihan terjadi dalam hidup Ibu. Ibu seperti akar pohon yang menemukan sumber air dan menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya tidak layu, apa saja yang diperbuatnya dijadikan berhasil. Ibu Ani terima itu in the name of Jesus, dalam nama Yesus, haleluya. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan, hamba berdoa, materaikan firman-Mu yang sudah hamba sampaikan ini kepada umat-Mu. Kami bukan cuma pendengar, tapi kami mengalami arti hidup kelimpahan itu sesungguhnya. Bukan berarti kami tidak boleh diberkati dengan hal-hal keuangan, dengan kedudukan prestasi. Tapi kami tahu bahwa ketika Tuhan berikan itu kepada kami, itu cuma fasilitas untuk mendukung kami hidup di dunia ini. Tapi kami mau fokuskan diri kepada hal-hal rohani, mengejar hal-hal rohani, lebih dalam, masuk lebih dalam, seperti perisai. Kami mau jadi berkat bagi banyak orang, dengan selalu ucap syukur, selalu percaya bahwa Tuhan bekerja dalam setiap situasi, dalam keadaan, untuk memimpin, untuk menuntun, menjaga langkah-langkah kami. Sehingga kami percaya bahwa Engkau Bapa yang baik, yang menyediakan yang terbaik bagi anak-anak. In the name of Jesus, hamba berdoa, haleluya. Amin, amin. Kembalikan kepada Ibu Deborah, silakan Ibu Deborah. Amin, terima kasih Pastor. Terima kasih Pastor Dias, luar biasa. Kita semuanya pasti diberkati, amin. Dahsyat, luar biasa. Saya kemudian kembalikan kepada Cik Yulanti untuk memimpin selanjutnya. Shalom, shalom. Salam damai sejahtera. Terima kasih Pastor Dias untuk pengajarannya. Sama-sama. Saya kangen Makassar. Selanjutnya adalah acara question and answers ya. Kalau ada question di sini, belum ada pertanyaan ya. Pastor Dias, penyampaian pengajarannya sangat cemerlang, sangat jelas, sampai tidak ada pertanyaan. Yang banyak adalah permintaan untuk didoakan, dan untuk banyak banget ya yang tanya apa yang Tuhan sampaikan untuk saya ya lewat Pastor Dias. Waduh, kebanjiran request nih Pastor Diasnya. Banyak sekali permintaan doa, tapi tidak ada pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya, masih ada waktu, silahkan ditulis di chat ini ya. Semua mengatakan terima kasih sudah diberkati untuk pengajar Pastor Dias. Yulanti ada yang angkat tangan, tapi mau tanya apa itu, mau dibuka nggak ya? Pertanyaan harus ditulis di chat. Okay. Ini kita menghormati waktu kita semua ya, soalnya kalau semuanya bicara bisa panjang nih. Kita punya waktu tinggal 15 menit. Oke. Yes. First question ya, Pastor. Untuk Pastor Dias, ada pertanyaan nih, Pastor. Mengapa nubuatan sudah jarang? Ya, simpel aja karena tidak ada yang mau melakukannya. Firman Tuhan itu kan harus kita lakukan. Jadi kalau ada yang tidak mau lakukan, pasti jarang ketemunya. Oke, ada yang minta nomor kontaknya Pastor Dias. Boleh kalau Pastor berkenan membagi kontak infonya Pastor, atau tidak apa-apa juga Pastor. Saya hanya membaca ya Pastor, only a messenger. Mengapa Shalom Pastor Dias, mengapa tadi Anda berkata akhir zaman?
Ini dari Pak Robertus. Akhir zaman. Pertanyaannya apa? Maksudnya apa ini? Nggak jelas. Soalnya ngomongnya cuma mengapa tadi Pastor berkata tentang akhir zaman, yang kapan ya? Lalu, jadi mungkin nanti Pastor bisa berdoakan kita dengan secara general ya, banyak yang minta didoain ini oleh Pastor Dias tentang pergumulan mereka, tentang malah ada yang minta nama nih buat anak kembarnya. Adakah Tuhan berikan nama untuk anak kembar saya ini, Pastor? Oh well. Pertanyaan berikutnya, bagaimana melatih kepekaan indera kita akan suara Tuhan? Dari Ibu Julia. Jadi orang latih kepekaan itu kan dengan banyak bergaul dengan Tuhan. Sama dengan kalau kita banyak bergaul dengan papa mama kita, kan kita sangat peka dengan suara papa mama kita. Di tengah-tengah 10 laki-laki, saya bisa dengar suara papa saya. Atau membedakan langkah kaki mama saya yang semakin dekat tanpa ada suara. Seperti itu kan. Akan bisa membedakan suara mobilnya, atau suara motornya, atau apa kendaraan yang dipakai. Sampai kepekaannya bisa seperti itu. Nah, dengan Bapa kita di sorga, kalau kita bilang kita anaknya, harusnya kita juga punya kepekaan seperti itu. Ya, kalau sampai kita nggak peka dengar suara Tuhan, berarti kita anak siapa kan gitu. Jadi hal yang sangat normal adalah semua kita dengar suara Tuhan. Oke, jadi melatihnya? Jadi melatihnya dengan banyak berdoa, banyak ambil waktu baca Alkitab, banyak dengar firman Tuhan, lalu mencoba mencatat Tuhan bicara apa kepada saya di situ. Dari situ kita dapat sesuatu. Oh, ini suara Tuhan untuk saya. Lalu pertanyaan selanjutnya. Maaf, Ci Yulen. Sorry, ada yang muted saya ya. Kalau berbisnis yang bisa untuk kekekalan, caranya bagaimana? Apakah mensejahterakan staf adalah termasuk kerajaan Allah? Itu pertanyaannya dari Ibu Ellen. Jadi mungkin cara bisnis yang bisa untuk kekekalan. Pastor ngerti ya pertanyaannya? Pertanyaannya mungkin terlalu jawabnya agak kepanjangan, tapi mungkin singkat aja bahwa seluruh pekerjaan yang kita kerjakan yang benar, yang baik, itu pasti dari Tuhan ya, bukan dari sisi kegelapan ya. Seperti jual narkoba, pornografi dan sebagainya, itu kan sesuatu yang keluar dari kebenaran firman. Tapi kalau misalnya kita dipercayakan bisnis, kemudian kita punya anggota dan sebagainya, ya satu-satunya kita harus memperhatikan kesejahteraan mereka dalam bentuk gaji, kan, fasilitas sesuai dengan tanggung jawab yang mereka lakukan. Ya, dikasih reward ketika mereka sukses, ya, dikasih semangat ketika mereka patah semangat dan jatuh seperti itu. Ya, kebaikan yang kita tunjukkan kepada mereka dalam berupa uang kita berikan kepada mereka. Karena kita mengasihi mereka, yang naik ke sorga itu kemurahan hatinya. Yang naik ke sorga itu kemurahan hatinya. Di sorga itu nggak ada mata uang. Nggak ada mata uang. Mata uang di sorga itu iman. Iya kan? Iman itu mata uang di sorga. Jadi, jangan mata uang dolar, Amerika, dolar, rupiah, dan sebagainya, dolar Singapura, Australia, dan yen dan sebagainya itu kan nggak ada di sorga. Tapi yang naik ke sorga itu kemurahan hati, kebaikan hati, kesetiaan yang naik seperti itu. Seperti itu investasi kekekalan. Kira-kira begitu Ibu Yen. Oke, selanjutnya apa perbedaan antara pendoa syafaat, pendoa hadirat, dan pendoa covering? Kalau saya lebih jelaskan kepada urutan pendoa aja, misalnya orang mulai berbicara tentang doa pribadi, ya, dia harus punya doa pribadi, kemudian dia membangun yang namanya mesbah keluarga, kemudian ada mesbah doa
Kalau mesbah keluarga kan suami istri dengan anak-anak orang seisi rumah. Kalau kemudian naik adalah mesbah doa, itu adalah mulai kita di kelompok-kelompok sel. Kita ada 100 orang ini. Kemudian misalnya dibagi, Pastor Deborah atau Ibu Yulianti mungkin berbagi. Oke, per 10 orang. Berarti kan ada kurang lebih ada 11 kelompok di sini. Siapa ketua kelompok? Ayo bikin mesbah doa, kubu doa. Bisa saja begitu. Dari kubu doa baru kita naik ke level yang lebih tinggi, yaitu yang namanya adalah menara doa. Menara doa pun terbagi. Ada menara doa yang dimana doa peperangan, ada menara doa yang dimana doanya adalah doa permohonan, adalah doa untuk pemetaan rohani dan sebagainya. Ada dibagi, dan pengajaran ini kalau diajarkan mungkin saya butuh waktu 5 bulan kalau bicara tentang doa. Ya, dan saya pernah ngajar di bagian Zoom kita itu 5 bulan kalau nggak salah. Dengan sesi mulai dari bagaimana doa pribadi seperti apa. Ya. Karena murid-murid itu nggak minta ajarkan mereka berkhotbah. Ajarkan mereka ngusir setan, tapi ajar kami berdoa, maka Matius pasal 6 itu muncul. Ya, Tuhan Yesus ajarkan mereka berdoa. Mulai dari yang kita sebut dengan doa Bapa kami. Kira-kira begitu, Bu. Alright. Pertanyaan selanjutnya, apakah nubuatan bisa tidak terjadi? Bisa. Pertama, tidak terjadi karena yang orang yang menubuatkannya itu, ya, jadi nubuatannya itu bukan nubuatan tapi lubuat. Kalau bahasa apa ya? Kalau bahasa apa tuh ya? Bahasa orang Jakarta ya, lubuat, bukan nubuatan. Yang kedua adalah nubuatan itu bisa benar, tapi ketika nyampe ke saya tidak menjadi pelakunya dari nubuatan. Jadi nubuatan itu bukan menyenangkan seseorang. Tapi nubuatan itu bukan datang untuk menyenangkan seseorang, tapi datang sebagai sebuah beban, yang enak dan ringan. Yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita lakukan. Dan semua kasih Tuhan itu tidak bersyarat, tapi berkatnya bersyarat. Dan nubuatan itu selalu berhubungan dengan berkat-berkatnya. Nubuatan selalu berhubungan dengan berkatnya. Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu adalah kitab nubuatan. Ada yang sudah digenapi, ada yang belum tergenapi. Salah satu yang belum tergenapi adalah kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, belum tergenapi. Tapi itu nubuatan bahwa Yesus akan datang. Jadi pertanyaannya begini, apakah ada nubuatan yang belum apakah ada nubuatan yang tidak tergenapi? Ada. Ketika orang yang belum matang dalam karunia bernubuat. Tapi itu Tuhan bisa latih, atau bisa saja lubuat. Ada orang yang niru, dan bukan panggilannya dia masuk, bisa saja tidak tergenapi. Bisa seperti gitu. Ya. Jadi sebenarnya ini pertanyaannya, beberapa pertanyaan ini bisa dijelaskan dalam beberapa pengajaran panjang. Wow. Oke, Pastor. Selanjutnya, apa beda karunia mujizat dan karunia kesembuhan? Jadi karunia mujizat, kalau karunia kesembuhan, kalau karunia itu kan ada pembatasan, ada 9 karunia utama, 33 karunia motivasi. Ya, kalau dibahas itu 1 tahun nggak cukup. Wow. Ya, kalau karunia kesembuhan, bisa kesembuhan untuk semua penyakit. Bisa kesembuhan. Atau kesembuhan hanya satu hamba Tuhan, hanya dikasih karunia misalnya untuk orang yang duduk di kursi roda saja. Atau orang yang sakitnya sebelah tangan, mati sebelah tangan. Atau mati sebelah kaki. Dikasih satunya. Ada yang kesembuhannya cuma di kedua matanya, ada kesembuhan cuma di satu matanya. Masing-masing bisa dikasih seperti itu dengan spesifikasi. Tergantung dari bagaimana Roh Kudus memberikan itu kepada orang itu. Ya. Jadi masing-masing bisa diberikan sesuai dengan porsi masing-masing. Makanya ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai ketika orang di kursi roda, tiba-tiba kursi rodanya kosong, kursi rodanya diangkat-angkat. Ya, karena memang dipakai di situ. Ya. Dipakainya dalam karunia itu. Berarti itu. Kira-kira gitu, Bu. Selanjutnya, Pastor, bagaimana untuk bisa peka, merasakan kehadiran Roh Kudus dan jamahan Tuhan Yesus?
Sebenarnya bagi saya merasakan hadirat Tuhan, merasakan kehadiran Roh Kudus itu hal yang normal saja seperti kita keluarga. Karena Bapa, Anak, Roh Kudus itu kan gambaran sebuah family, sebuah keluarga. Harusnya di bumi juga terjadi seperti itu. Ketika kita berhubungan ditebus dengan darah Yesus, lalu kita punya sebuah hubungan dengan Bapa di sorga, dengan Roh Kudus dan sebagainya, kehadirannya itu hal-hal yang biasa saja, harusnya menjadi hal yang normal bagi kita. Ya, makanya banyak orang yang wow, dia bisa dengar suara Tuhan ya. Wow, bagi saya itu hal yang normal harusnya. Makanya semakin orang semakin dia mengikuti Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, lama-lama dia akan merasakan kedekatan, hal-hal yang normal dengan Tuhan. Dan itu akan menjadi sebuah sesuatu yang exciting bagi hidupnya. Ini pertanyaan-pertanyaannya perlu dibahas dalam penjelasan-penjelasan yang panjang. Saya mencoba cut off-nya, ya, sehingga bisa menjawab yang lain. Buat bahan Bible study ke depan nih rupanya. Pertanyaan selanjutnya, Pastor. Apakah kalau kita itu motivasinya hanya kejar-kejar kesembuhan dan didoakan? Apakah Tuhan selalu jawab doa-doa? Apakah kita minta begitu? Pertanyaannya begini, apakah Tuhan selalu jawab doa? Tidak semua doa dijawab. Ada 3 jenis doa. Ada doa orang benar yang dijawab Tuhan. Ada orang yang berdoa tapi salah berdoa. Ada orang yang tidak mau berdoa. Udah, itu jawabannya. Simple. Bagaimana membedakan nubuatan yang dari Tuhan dan yang bukan dari Tuhan? Biasanya bisa rasa damai di hati aja. Bisa rasa damai di hati dan orang itu mau terima. Karena kalau kita lihat di Alkitab, ada kalanya yang dari Tuhan pun orang yang terimanya juga dengan cara yang salah, hasilnya juga tidak sesuai dengan yang Tuhan mau dalam hidupnya. Hasilnya, akibatnya jadi malapetaka bagi dia. Jadi tergantung bagaimana yang reaksi kita menerimanya. Selanjutnya, Pastor, mungkin 2 lagi ya. Iya. Ini mau tanya dari, nggak tahu ini Bapak atau Ibu ya. Kalau di rumah ada pembantu yang punya kebiasaan sholat tahajud, apakah harus ditengking atau diikat roh Ismailnya? Ya mungkin kalau doa secara pribadi, sampai orang itu satu waktu nanti mau ngerti tentang apa yang kita imani, nggak apa-apa, bisa prioritaskan Injili dia. Tapi kalau mau doain, boleh doa mengikat roh ketidakpercayaan. Ya, saya nggak bilang ikat roh Ismail dan sebagainya, saya nggak bilang itu ya. Saya katakan roh ketidakpercayaan. Menurut Rasul Paulus, kita harus mengikat dan merobohkan segala pikiran, kekuatan yang dibangun untuk menentang pengenalan akan Allah. Dan menaruhnya di kaki Kristus. Kira-kira itu. Ya. Okay. Saya punya kakak ipar. Ya. Asisten keluarganya orang yang tidak percaya. Dan dia kasih satu ruangan, dia kasih satu spot, ini tempatmu untuk kamu doa. Lama-lama dia doa, tapi di rumahnya itu ada tempat untuk komunitas sel, untuk mereka menyembah Tuhan. Lama-lama dia merasa ada kuasa Allah, hadirat Allah. Akhirnya lama-lama datangi, Bu, maaf, saya tuh mau ikut. Jadi tidak diajak, tapi saya percaya hadirat Allah itu punya kekuatan. Ibadah itu punya kekuatan, bahkan bukan cuma merubah satu orang, merubah satu bangsa. Termasuk doa itu kan bagian ibadah dari orang percaya. Punya kekuatan bukan cuma merubah satu orang, merubah satu bangsa kalau kita lakukan dengan benar. Oke, baik. Dan akhirnya orangnya diselamatkan, Bu. Oh, mantap. Terakhir nih, Pastor ya, karena udah jam 9, bagaimana puasa yang benar dalam Kristus, Pastor? Puasa yang benar di dalam puasa Kristus. Puasa ya, Bu. Iya, betul, puasa. Kalau puasa kita bisa lihat dalam Yesaya 58 ayat 1 sampai 12. Kita bisa belajar di sini. Jadi puasa, kalau
Yang saya dengar ada orang punya pakai istilah banyak ya, tapi yang saya tahu bahwa ada puasa yang namanya puasa Daniel. Puasa Daniel itu 21 hari. Puasa Daniel itu tidak makan daging, hanya sayur-sayuran aja, vegetarian. Yang kedua adalah puasa Esther. Puasa Esther itu 2 puasa 3 hari 3 malam tanpa makan dan minum. Dan puasa ini biasa saya sarankan orang itu harus dengar suara Tuhan. Ya. Dan bukan kepada mereka yang sedang lagi hamil kalau itu wanita. Ya. Karena waktu Esther berpuasa dia nggak hamil. Ya. Dan ini puasa yang tidak boleh dilakukan oleh mereka yang sedang hamil atau sedang mengalami masalah dengan lambung. Ya. Kemudian ada puasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan dilakukan oleh Musa, puasa 40 hari. Dan itu setiap tahun kami lakukan itu. Ya. Setiap tahun kami lakukan itu. Ada beberapa jenis-jenis puasa, tapi paling tidak ada jenis puasa yang seperti itu. Puasa itu benar atau tidak, mau ambil puasa Daniel, mau ambil puasa Esther, atau puasanya Musa, atau puasanya Tuhan Yesus. Itu tergantung sikap hati kita. Kita puasa untuk apa? Hanya untuk dapat apa yang di tangan Tuhan, atau kita mau menawan hati Tuhan. Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 itu menjelaskan itu. Oke, terima kasih Pastor untuk jawabannya. Pertanyaannya membludak banyak banget. Bisa-bisa sampai besok ini, tapi waktu kita kan dibatasi sampai jam 9. Silahkan ditutup, Pastor bisa memberkati, mendoakan kami semua secara general. Ya, oke. Tuhan, malam ini hamba berdoa kepada umat-Mu. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, mereka yang datang dengan masalah karena sakit di kepala mereka, sakit di mata mereka, sakit di telinga mereka, sakit di tenggorokan mereka, sakit di tangan kiri, tangan kanan, sakit di paru-paru, sakit di jantung, sakit di usus besar, usus kecil, usus 12 jari, sakit di limpa mereka, sakit di kaki kanan, kaki kiri mereka. Malam hari ini aku katakan bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan mereka dan memulihkan mereka. Hamba berdoa untuk pekerjaan mereka, hamba berdoa untuk bisnis mereka, hamba berdoa untuk keluarga mereka, berdoa untuk suami mereka, berdoa untuk istri mereka. Suami yang pergi, hamba berdoa kembali kepada keluarganya. Istri yang pergi kembali kepada keluarganya. Anak-anak yang memberontak kembali dipulihkan hatinya, sehingga mereka mengalami encounter with God, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu yang akan mengubah mereka. Seperti mereka datang seperti Yakub, seorang penipu ketika berjumpa dengan Tuhan, maka dia jadi seorang Israel, seorang pangeran Allah. Seperti Abram ketika berjumpa dengan Tuhan menjadi Abraham, bapa segala orang beriman. Hamba berdoa biarlah malam ini mereka akan mengalami God's breakthrough, mengalami terobosan demi terobosan dengan Tuhan, mengalami peningkatan demi peningkatan, mengalami jaminan, mengalami perkara-perkara ilahi di dalam Tuhan. Dan mereka akan menikmati segala yang terbaik dari janji-janji Tuhan. Sebab apa yang dijanjikan Tuhan, itu akan terjadi dalam hidup mereka. Mereka akan tumbuh, mereka akan menikmati segala yang terbaik. Hamba berdoa mereka tidak takut dengan masalah yang Tuhan izinkan datang dalam hidup mereka. Karena itu akan menapaki langkah mereka untuk naik lebih tinggi. Tapi kalau itu datang dari hidup mereka, mereka pembuat masalah, biarlah mereka datang mengakui itu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan akan mengampuni setiap dosa mereka menurut 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan menurut Yesaya pasal 43 ayat 25. Hamba berdoa dan memberkati umat-Mu, sehingga mereka bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Mereka bertumbuh dalam kekuatan kasih karunia-Mu, sehingga mereka menjadi kuat-kuat di dalam Tuhan. Hamba berdoa in the name of Jesus, memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka pulang, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan, mari angkat kedua tangan saudara, pulang dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Diberkati setiap pekerjaan tanganmu oleh Tuhan. Diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah buah kandunganmu. Tuhan akan memerintahkan berkat yang terbaik dari gunung-gunung, berkat yang ada di samudra raya, berkat yang ada di atas bumi, di bawah bumi, kekayaan bangsa-bangsa akan diperintahkan datang kepada engkau, sehingga engkau akan disebut yang diberkati oleh Tuhan. Dan berkat Tuhan ini akan menjadi bagianmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita pada kali yang kedua. Semua kita yang percaya sudah terima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin 3 kali dengan keras. Amin, amin, amin. Selamat malam.
Tuhan memberkati saudara. Amin.